Halo kabar Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini Demi Masa akan membahas tentang pulau emas yang hilang kini kembali muncul di Sungai Nusantara. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Sisa-sisa pulau emas yang telah lama hilang, di mana kisah-kisah menggambarkan ular pemakan manusia, gunung berapi yang menyemburkan api, dan burung beo berbahasa Hindi mungkin telah ditemukan di Sungai Musi dekat Palembang, Indonesia. Dan tentu saja ada emas yang mengalir dari dasar sungai. Artefak yang ditemukan di dasar sungai termasuk cincin emas, patung Buddha, gagang pedang emas, dan keramik Cina. Penyelam yang menyelidiki dasar sungai yang berlumpur telah mengangkat ratusan patung, lonceng kuil, peralatan, cermin, koin, dan juga keramik. Mereka telah menemukan gagang pedang emas dan cincin emas dan batu delima. Ada juga guci berukir, kendi anggur, dan seruling berbentuk seperti burung merak. Harta karun ini semua menunjuk pada satu hal. Para ilmuwan telah menemukan kota Sriwijaya yang telah lama hilang. Kota Sriwijaya pernah menjadi pelabuhan yang kaya dan kuat di sepanjang rute perdagangan laut antara timur dan barat. Sriwijaya yang diperintah oleh seorang raja menguasai Selat Malaka antara pertengahan 600-an dan 1025. Ketika perang dengan dinasti Chola India menghancurkan kekuatan kota. Sejak saat itulah pengaruh Sriwijaya menurun. Meskipun perdagangan di sana berlanjut selama 2 abad. Pangeran terakhir Sriwijaya, Parameswara, berusaha untuk mendapatkan kembali kendali atas perdagangan di wilayah tersebut, tepatnya pada tahun 1390-an. Akan tetapi, ia dikalahkan oleh pasukan dari kerajaan terdekat di Jawa, yaitu Majapahit. Setelah itu, Sriwijaya dan sekitarnya menjadi surga bagi bajak laut Cina. Sampai hari ini, hampir tidak ada jejak yang tersisa dari masa kejayaan Sriwijaya, kecuali artefak perkilauan yang ditarik oleh para penyelam dari sungai. Tidak ada penggalian arkeologis resmi yang pernah dilakukan di dalam atau di sekitar sungai. Artefak dijual ke kolektor pribadi di pasar barang antik global. Itu berarti bahwa bahkan ketika artefak muncul kembali, akhirnya menuju ke lokasi Sriwijaya. Hampir tidak ada bukti fisik seperti apa kehidupan sehari-hari di sana. Itu yang dikatakan oleh Sean Kingsley, seorang arkeolog kelautan dan editor majalah di mana dia baru-baru ini menulis tentang pulau emas yang hilang. Kami mulai dari titik nol, kata Kingsley, seperti masuk ke sayap museum kosong sama sekali. Orang-orang tidak tahu pakaian apa yang dipakai orang Sriwijaya, apa seleranya, keramik apa yang mereka sukai, makanan mereka tidak ada. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka dalam hidup atau mati. Penelitian arkeologis sebelumnya di sekitar Palembang, Indonesia, kota Sumatera modern di dekat tempat Sriwijaya pernah duduk, hanya menemukan petunjuk kecil tentang pelabuhan yang dulu kaya jadi bata dan beberapa prasasti. Sebagian besar informasi tentang kota berasal dari orang asing yang menulis tentang perjalanan mereka ke Sriwijaya. Para pedagang dan pengunjung ini menggambarkan dunia yang Lord of the Rings bertemu dengan binatang fantasi dan tempat menemukan mereka, J.K. Rowling, kata Kingsley. Mereka menulis tentang gunung berapi yang menyemburkan asap dan api, ular pemakan manusia, burung beo yang bisa meniru bahasa Hindi, Yunani, dan Arab, dan pelaut bersenjata lengkap yang bersedia menyerang kapal apapun yang mencoba lewat tanpa memasuki Sriwijaya. Selama abad ke-10, penguasa Sriwijaya membayar untuk membangun kuil Buddha di Cina dan India. Itu menurut laporan tahun 2006 oleh arkeolog Prancis Pierre-Yves Manguin. Penghormatan kota kepada Cina juga mengisyaratkan kekayaannya, baik yang ditanam sendiri maupun yang diperoleh melalui perdagangan. Kota ini memberikan gading, patung kristal, parfum, mutiara, koral, dan jula badak. Sriwijaya memiliki sumber daya alam lokal yang sangatlah kaya, termasuk tanaman yang diinginkan seperti kayu cendana dan kapur barus. Dan kemudian ada emas endapan yang terbentuk secara alami terkikis di Sungai Musi. Bagaimana peradaban yang begitu kaya bisa lenyap tanpa jejak?
Satu kemungkinan yang mungkin adalah bahwa Sriwijaya sebagian besar terdiri dari struktur kayu yang dibangun tepat di atas sungai. Gaya arsitektur dunia air ini masih terlihat di beberapa sungai di Asia Tenggara hingga saat ini. Rumah-rumah dibangun di atas rakit dan diikat menjadi semacam kota terapung. Dengan demikian, sebagian besar struktur Sriwijaya akan membusuk dalam beberapa generasi. Ada juga kemungkinan bahwa peristiwa geologis yang mungkin terkait dengan aktivitas vulkanik Sumatera dapat mengubur situs Sriwijaya. Tanda-tanda bahwa Sungai Musi mungkin menyimpan rahasia Sriwijaya pertama kali muncul pada tahun 2011. Ketika pekerja konstruksi mulai mengeruk pasir dari Musi untuk proyek konstruksi besar. Artefak berkilauan muncul dengan pasir, membuat banyak pekerja lokal dan nelayan bekerja di bawah sinar bulan sebagai penyelam, menggunakan selang yang dipasang pada tangki udara bertekanan untuk bernapas saat mereka memeriksa dasar sungai dengan batang besi. Para arkeolog yang khawatir menyerukan agar artefak-artefak itu disimpan bersama. Menanggapi reaksi tersebut, pemerintah menyimpan sekitar 10% artefak dan mengeluarkan moratorium arkeologi bawah air pada tahun 2010. Moratorium dan kurangnya sumber daya yang dikhususkan untuk warisan budaya di Indonesia berarti bahwa survei arkeologis resmi di Musi akan sulit. Sayangnya, moratorium tidak melindungi artefak Sungai Musi. Mungkin belum terlambat bagi pemerintah atau kolektor kaya untuk masuk dan membeli artefak untuk dipamerkan di museum. Melestarikan sisa-sisa terakhir dari dunia kekayaan dan kemewahan yang hilang ini untuk semua orang. Demikianlah kisah tentang Pulau Emas yang hilang yang kembali muncul di Sungai Nusantara. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.